Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama lagi mengawali hari yang baru dalam hidup kita ini. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami bagi-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Hanya kepadamu kami berharap, sebab Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Sebab itu seperti rusa yang rindu akan air, demikianlah kami rindu akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa rindu akan Engkau, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir
kehidupanku yang menarik sedangkan jiwaku. Engkau Yesus, harapanku, disembahkan dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yang menarik sedangkan jiwaku. Engkau Yesus, harapanku, sembahkan dengan segenap hatiku. Sembahkan dengan segenap hatiku. Sembahkan dengan segenap hatiku. Kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan kami. Bapa yang layak dipuji, layak disembah, Engkau Allah. Kami rindu Engkau, seperti rusa rindu aliran air. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau sumber segalanya bagi kami. Kau bagaikan sungai yang tak pernah kering, yang terus menyegarkan jiwa kami, yang memuaskan hasrat kami. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Kami bersiap, kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus.
Yesus, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, sebab perbuatanmu ajaib bagi kami. Allah yang ajaib, tak terlambat pertolonganmu, selalu baru biasa hidup. Kau nyatakan kasih setiamu, kau sertai kami, kau jagai kami seperti biji matamu. Waktu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Kaulah perlindungan kami yang teguh, kota benteng kami, pertahanan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selamanya Engkau baik, Engkau selalu
terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji disembah. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Hanya kepadamu lah hati kami percaya. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu.
Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setia, kau tunjukkan kasih setia, amin. Kau menyediakan yang ku perlukan, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau Bapa, Kau setia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama mengasihi kami. Engkau tetap sama memelihara, menjagai, melindungi kami. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, karena Engkau Bapa setia, memelihara, menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Suaranya, Bu. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana suaranya? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih Pak Heri. Saya sudah diberi kesempatan untuk membacakan firman Tuhan hari ini dari Keluaran pasal 30. Memang kalau kita
baca firman Tuhan yang panjang-panjang begini dalam satu perikop, dalam satu pasal, ya bukan satu perikop, dalam satu pasal, kadang-kadang mungkin orang bosan atau malah apa ya, bingung atau apa. Ya, kita mulai membaca saja pasal 30 itu ada beberapa perikop dengan judul perikop yang macam-macam ya. Yang pertama adalah mesbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu, kita baca aja ya. Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya harus seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkat. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutkan dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas roh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu, pada waktu senja haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu, mengenai mezbah ini memang ini harus dikhususkan bagi Tuhan, karena itulah yang ada di ruang maha kudus. Mezbah itu panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter, dan itu disalut emas. Jadi itu suatu tempat yang harus dikhususkan bagi Tuhan. Nah, pada masa itu memang Tuhan mau benda berharga ya, benda. Tapi sekarang ini Tuhan mau mezbah itu adalah hati kita. Hati kita ini mezbah untuk Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan, menjadi tempat yang kudus bagi Tuhan. Maka kita harus menjaganya setiap saat supaya tetap kudus bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kemudian kita lanjutkan saja ke perikop berikutnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada ulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus.
sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Tentang persembahan khusus ini, persembahan khusus itu sudah ditetapkan pada saat orang Israel itu ya Bapak Ibu, yaitu setengah sikal kudus. Saya nggak tahu tuh satu sikal itu berapa kilo atau apa ya. Nah itu mungkin uang ya, barang penukar. Kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya, ada mata uang. Mungkin dulu pakai barang penukar, yaitu yang ditimbang setengah sikal kudus. Itu diberlakukan kepada setiap orang. Kalau dikatakan di sini itu berumur 20 tahun ke atas. Jadi memang kalau ini Bapak Ibu di dunia kedokteran ya, dulu yang disebut dokter spesialis anak itu menangani usia 14 tahun ke bawah. Nah sekarang itu usianya 18 tahun, itu masih ke dokter spesialis anak. Jadi Tuhan itu dari dulu itu memang sudah menetapkan orang dianggap dewasa dan harus bisa mempersembahkan sendiri kepada Tuhan, itu usianya ternyata 20 tahun. Bukan 17 tahun, 20 tahun. Nah itu untuk persembahan khusus ya. Tak tahu setengah sikal apa, kalau setengah sikal kudus itu apa, nggak mungkin lah emas ya, pasti barang penukar, bukan uang ya. Kemudian berikutnya mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Mezbah pembasuhan ini untuk para imam. Jadi mereka harus membasuh kakinya, membasuh tangannya, supaya mereka itu suci ya, kudus. Itu diberlakukan kalau mereka akan masuk dalam kemah pertemuan dan untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban api-apian. Jadi imam itu harus membersihkan tangannya dan membersihkan kakinya untuk menguduskan dirinya dalam melayani Tuhan. Itu dari bejana pembasuhan. Kita baca selanjutnya mengenai minyak urapan
yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut rukun, meja dan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini adalah minyak urapan yang khusus untuk imam, untuk Harun dan anak-anaknya, keturunannya. Beberapa hari lalu kita juga membaca bahwa Harun ini mengenakan baju yang khusus dan di dahinya itu ada patam yang diletakkan di dahinya dari emas dengan tulisan bahwa imam itu adalah kudus bagi Allah. Nah, kita adalah imamat yang rajani, umat yang melayani Allah, yang melayani Tuhan, melayani Raja segala raja. Kita juga diharuskan memakai patam ya di dahi kita ini. Memang kalau orang percaya Yesus ya Bapak Ibu, orang-orang mungkin nggak menyadari ya. Sebenarnya kita itu sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Itu sebagai patam kita di dahi kita, sehingga kita itu menjadi kudus bagi Allah. Itu benar Bapak Ibu. Yang melihat itu bukan cuma manusia, tapi kita ini hidup di dunia ini sebenarnya di bumi ini ya. Sebenarnya kan ada roh-roh lain. Itu melihat orang yang dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan dalam kuasa darah Yesus, itu ada patam di dahinya. Nah, selain itu, kemarin juga dijelaskan oleh Pak Heri tentang baju, ya, jubah. Jubah kita adalah kelakuan, kebenaran yang kita lakukan itu jubah. Nah, di sini kalau imam-imam pada saat itu dia harus membuat minyak urapan yang kudus itu untuk mengurapi perkakas-perkakas yang dipergunakan untuk persembahan kepada Tuhan pada saat itu. Nah, minyak itu khusus
tidak boleh dipakai oleh jemaat karena itu untuk Tuhan. Dikatakan itu rempah-rempahnya pilihan. Kita juga nggak akan bisa meniru deh minyak seperti itu. Karena itu dikhususkan bagi Tuhan. Yes. Bahkan orang yang berusaha meniru aja harus dibunuh, harus dilenyapkan. Kita berlanjut ya Bapak Ibu mengenai ukupan yang kudus. Kalau tadi kan mesbah pembakaran ukupan ya. Ini sekarang ukupannya. Mengenai ukupan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, ya, kulit lokan, dan getah rasa malam. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, dan janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagi. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, ukupan yang kudus itu Bapak Ibu, itu adalah disukai Tuhan. Karena itu sebagai apa ya, dupa yang harum bagi Tuhan. Ukupan yang harum bagi Tuhan. Kalau sekarang Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi pujian kita bagi Tuhan seperti tadi kita setiap pagi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu pujian. Nah itu untuk Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh apa ya dalam pujian penyembahan untuk Tuhan itu dikatakan di sana kita tidak boleh ya membuat ya, seperti persembahan yang ukupan yang kudus itu untuk diri sendiri. Jadi gini, Tuhan itu kan harus disembah ya, harus dipuji, disembah, dikuduskan dengan sesuatu yang kudus. Kalau pada masa itu dengan ukupan. Kalau sekarang ya dengan hati kita yang memuji Tuhan itu ukupan kudus bagi Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan Tuhan ya pada saat itu ada kemah pertemuannya ya. Nah, sebagai imam itu kalau melayani Tuhan itu memang harus menyediakan ukupan kudus itu hanya bagi Tuhan. Jadi pujian, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kalau dia mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri, dia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu yang saya tangkap dari beberapa perikop ini Pak Heri. Mungkin ditambahkan oleh Bapak. Terima kasih. Mungkin yang lain juga. Puji Tuhan. Oke, terima kasih buat Ibu Mirianti. Jadi tentu perikop-perikop ini ada beberapa makna
yang bisa kita maknai dan kita praktekkan hari-hari ini. Seperti bicara mesbah ukupan dan ukupan tadi seperti Ibu Mirianti tadi sampaikan. Sekarang kita memberikan ukupan itu adalah pujian penyembahan kita, dan tentu bukan hanya sebatas apa yang keluar dalam bentuk kata-kata, tapi seluruh hidup kita menjadi persembahan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian penyembahan. Jangan kita menjadi orang yang mencari pujian untuk diri kita sendiri. Sebab pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nah, yang kedua tadi juga ada bicara tentang setiap orang harus ada harga yang dibayar. Orang kaya, orang miskin itu sama. Nah, ya kita bersyukur bahwa bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, semua orang itu sama. Nggak ada perbedaan, tidak ada kasta di antara kita. Mau dia orang kaya bukan berarti di mata Tuhan dia lebih spesial. Orang yang miskin bukan berarti dia kurang berharga di mata Tuhan. Karena bagi Tuhan, semua manusia itu berharga di matanya. Makanya Yesus pun mati untuk semua manusia. Dan harganya sama. Dan kalau kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus dengan harga yang sama, maka mari setiap kita menyadari bahwa kita ini ya sama di mata Tuhan. Dan harusnya kita mempunyai kerendahan hati sehingga kita juga sama di hadapan manusia. Kita tidak merasa lebih tinggi dari orang, tapi kita juga nggak boleh merasa rendah diri terhadap orang. Jadi mari punya prinsip bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, dan yang berikutnya, terakhir yang saya mau tambahkan juga, bicara soal kolam basuhan. Kita bersyukur di dalam Yesus, setiap kali kita mau datang beribadah kepada Tuhan, dan yang notabene-nya saya katakan seumur hidup kita, kita koram deo, kita ada di hadapan Tuhan, kita tidak lagi melakukan ritual pembasuhan diri, karena kita sudah memberi diri dibaptis. Dan kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah waktu Yesus mau basuh murid-murid, ketika Yesus bilang, kalau orang yang sudah mandi nggak perlu dibasuh lagi, karena kamu sudah bersih seluruhnya. Nah, begitulah dengan hidup kita waktu kita dipermandikan, bahasa Paulus. Dibaptis itu kan dipermandikan. Artinya ketika dibaptis, dipermandikan, dalam baptisan kita ini sudah kudus seluruhnya, kita sudah dimeteraikan, baik dengan darah Yesus maupun firman Tuhan, sehingga setiap kali kita mau menghadap Tuhan, kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual untuk membasuh kaki, tangan, anggota tubuh kita supaya kudus. Karena baptisan itu sudah menguduskan kita seluruhnya, darah Yesus sudah menguduskan. Jadi kita bersyukur dan mari kita nikmati hidup di dalam Kristus itu, benar-benar sadar, benar-benar percaya bahwa kita ini orang kudus yang sudah dikuduskan. Bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan tadi Bu Mirianti katakan, ingatkan lagi beberapa pasal sebelumnya, kita ini harus memakai jubah kebenaran. Kelakuan kita, perbuatan kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini Bapak Ibu. Dan tentu saya percaya ketika Bapak Ibu membaca, merenungkan, menggali, ada banyak hal tentunya yang Bapak Ibu akan dapatkan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Apakah Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, ada yang didapat dari ayat-ayat perikop ini? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Dan yang di Jambi, jangan lupa nanti malam ada pemuritan Pak Sutri. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Pijen dan ditutup oleh Ibu Mirianti. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali Bapa, bahwa betapa hidup kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menguduskan hidup kami, membuat kami menjadi berbeda Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Engkau senantiasa melayakkan kami oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami boleh bebas untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami bersatu hati Bapa. Kami tetap bersepakat berdoa buat Ibu Yanti Tuhan. Kalau dia boleh sudah pulang kembali ke rumah Bapa, biarlah Engkau pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Tubuhnya yang masih lemah Tuhan, Kau beri kekuatan baru di dalam nama Yesus. Sehingga Ibu Yanti boleh kembali dapat beraktivitas, terlebih dia boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di bangsa ini. Kami percaya ada maksud dan rencana-Mu atas setiap kami, orang-orang benar-Mu boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Tuhan. Kami melepaskan berkat penyertaan Allah atas bangsa kami Tuhan. Memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta pemerintahannya Bapak. Biarlah hati nuraninya boleh tetap murni Tuhan. Dia boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Mensejahterakan bangsa ini Bapak. Ada hikmat-Mu, ada kasih karunia-Mu atas hidupnya Tuhan. Kami berdoa juga buat rencana pemilihan umum Tuhan tahun depan Bapak. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Bapak, pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, itu pun datangnya daripada Engkau Tuhan. Bahkan presiden yang baru pun Tuhan, kami tetap menyerahkannya ke dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami orang benar-Mu ketika pemilihan umum Tuhan. Biarlah boleh memberikan suara kami Tuhan. Biarlah hati nurani kami juga murni di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah bangsa kami terus maju di mata dunia Tuhan. Terus jaya Bapak dan terkenal Tuhan. Biarlah semuanya Bapak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberkati sumber daya alam yang ada. Kami memberkati sumber manusia yang ada Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Celita Tuhan yang hari ini juga Engkau tambahkan usianya lagi 1 tahun Tuhan. Kami sungguh bersuka cita bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa biar Celita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia menjadi seorang penolong, berfungsi Tuhan bagi khususnya bagi suami, bagi anak-anak Tuhan, dan juga bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat hidup Celita Tuhan, dia boleh berfungsi menjadi penolong sepadan buat Ko Andre Tuhan. Juga bahkan Engkau menjadikan mereka, rumah tangga mereka Bapa menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Khususnya juga di mana mereka boleh beribadah di air hitam Bapa. Berkati Lita Tuhan, berkati Bapa. Berkati dengan roh yang lemah lembut Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan juga setiap kami yang ikut Koramdio pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan segala aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah melalui hidup kami Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini, semakin diperluas di kota Jambi ini Bapak. Hidup kami jadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Bapa, beri kami pertolongan untuk tetap melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam kami melakukan pekerjaan apapun pada hari ini, biarlah kami senantiasa mengingat bahwa berkat kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan kami dengan Roh Kudus tetap ada pada kami, menyertai kami pada saat ini sampai sore hari nanti setelah kami melakukan pekerjaan hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Terima kasih ya Bu Pincen, Pak Heri, teman-teman semua. Oke, happy birthday. Selamat ulang tahun Lita ya. Terima kasih Bu Mirianti. Celisa.